Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita sebelum merenungkan firman-Nya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Engkau Allah berkuasa menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memerlukan firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami dan firman-Mu yang akan menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perikop renungan kita hari ini terambil dari Amos pasal 2 ayat 6-8. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadean orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktunya ya akhirnya bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Amos untuk menyampaikan bagaimana hukuman-hukuman itu disampaikan kepada 6 bangsa yang ada di sekitar kehidupan umat Tuhan, tetangga-tetangga dari Yehuda dan Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan ya bagaimana waktu Israel ini mendengarkan Amos menyampaikan hukumannya tentang Damsyik, tentang Gaza, tentang Tirus, tentang Edom, tentang Moab, tentang Amon. Wah, semua mereka yang sudah buat jahat nih ya, yang mereka berlaku buruk, mereka menindas, mereka materialistis begitu ya. Mereka rakus, mereka yang selama ini berbuat jahat kepada umat Tuhan tuh akhirnya kena gitu. Nah, sesudah itu akhirnya Yehuda deh gitu, saudara mereka. Mereka bisa nggak sih, kita bisa nggak membayangkan ada ya gitu ya. Akhirnya mereka dihukum sama Tuhan gitu. Dan kita aman? Tidak. Umat Israel juga mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Dan penghukuman itu juga tidak akan ditarik kembali sama Bapak Ibu Saudara. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun anak Tuhan yang kebal dari penghukuman jika tetap hidup di dalam dosa. Menjadi anak Tuhan bukan berarti bebas melakukan dosa. Menjadi anak Tuhan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Melakukan yang jahat juga nggak apa-apa. Kalau bangsa lain berbuat jahat, orang lain berbuat jahat kepada anak Tuhan, mereka dihukum. Tapi kan kita anak Tuhan, ya nggak apa-apa, kan kita anaknya Tuhan ya. Boleh melakukan apa saja, tidak. Sekalipun anak Tuhan, jika hidup terus-menerus melakukan dosa, Tuhan juga akan bertindak, Tuhan juga akan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan bangsa Israel? Maka Tuhan menghukum mereka. Bapak Ibu Saudara, ada 2 yang disebutkan di dalam ayat 7 dan ayat 8, juga ayat 6 ya, bagian akhir itu, bagaimana Israel ini dihukum karena sikap mereka kepada sesamanya. Dan yang kedua, bagaimana sikap mereka kepada Tuhan. Sikap mereka kepada sesama, kepada orang yang menderita, kepada orang yang susah, orang yang lapar, orang yang lemah karena sakit, orang yang menderita, ya. Disebutkan mereka menjual orang benar karena uang. Ya. Bapak Ibu Saudara ingat, menjual orang karena uang. Ini yang dijual orang benar. Memperalat orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mereka jual. Ya, yang dijual bukan orang jahat, yang dijual bukan orang fasik, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran. Justru dijual karena uang.
dan Tuhan menghukum mereka. Menjual orang benar karena uang dan menjual orang miskin, orang menderita, orang susah karena untuk mendapatkan tanah mereka. Oh bukan, karena sepasang kasut. Hal yang sederhana, hal yang remeh, hal yang sepele. Ibaratnya begitu, ini di gambarannya ya. Untuk demi sepasang kasut, demi sepasang alas kaki, demi sepasang sendal. Wah, keren ya. Tergantung harga sendalnya berapa Bu, gitu ya. Demi mendapatkan hal yang sederhana itu, mereka menjual orang miskin. Bapak Ibu Saudara ingat, bangsa-bangsa sebelumnya yang dihukum Tuhan karena demi uang menjual orang-orang tawanan, orang-orang yang sedang dalam pelarian, dalam penderitaan, bukannya pada waktu susahnya ditolong tapi malah dijual. Itu bangsa Tirus, itu orang-orang Gaza, orang-orang Filistin, tidak mengenal Tuhan, menjual saudara mereka, tetangga mereka demi uang. Tapi ini orang Israel, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, keluarga Allah, menyebut diri anak-anak Allah, tapi sikap hidup mereka sama-sama rakus. Hidup mereka, sikap mereka memperlakukan sesamanya lebih kejam malahan. Kalau mereka menjual, itu mereka demi mendapatkan makanan, demi mendapatkan roti, ini demi sepasang kasut. Apa bedanya anak Tuhan dengan gak anak Tuhan? Apa bedanya keluarga Kristen sama bukan keluarga Kristen? Apa bedanya kita menyebut diri kita ini anak dari Bapa di sorga dengan mereka yang bukan atau mereka yang tidak mengenal Tuhan? Apa bedanya kita yang punya firman dan mereka yang tidak punya firman? Jika kelakuan kita, sikap hidup kita, perkataan kita sama-sama dengan mereka. Mereka kejam, kita juga kejam. Mereka jahat, kita juga jahat. Mereka tidak berperi kemanusiaan, kita juga kok tidak berperi kemanusiaan. Berkata-kata sembarang. Bapak Ibu punya tetangga, punya teman kerja yang bukan anak Tuhan. Apa bedanya Bapak Ibu dengan mereka? Kalau mereka suka teriak-teriak, kalau mereka suka menghajar pasangannya, kalau mereka suka menggunakan kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membandingkan, kata-kata yang melukai, apa bedanya kita? Kita berbeda? Perkataan kita berbeda? Ataukah kita sama? Seperti bangsa Israel yang tidak berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kerja saudara di kantor? Engkau datang tepat waktu atau engkau datang malah sebelum jam kerja? Engkau berdoa terlebih dahulu sebelum engkau memegang segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu? Engkau doakan tempat kerjamu, engkau doakan teman-teman kerjamu, engkau datang lebih dahulu, engkau datang lebih awal, dan engkau mengerjakan pekerjaanmu dengan tanggung jawab? Kalau teman-temanmu di tengah-tengah jam kerjanya menggunakan gadget sambil bermain, jelas ya, menggunakan gadget sambil bermain, menggunakan gadget untuk mengatasi kejenuhannya, mengisi waktu kosongnya, bahkan mungkin tidak ada waktu kosong, tapi waktu jam kerja digunakan untuk main. Jadi sekarang yang main bukan hanya anak-anak ya, ternyata orang-orang yang bekerja suka bermain. Masa kecilnya kurang bahagia, kurang bermain, maka setelah tua di tempat kerja pun bermain, bahkan di gereja pun bermain. Apa bedanya? Bapak Ibu Saudara, kita menyebut diri anak Allah, kita menyebut diri kita anak Tuhan, kita menyebut diri kita umat pilihan, tapi sikap kita tidak berbeda. Baik itu di tengah rumah tangga dalam memperlakukan pasangannya, baik itu di tengah keluarga dalam mengasuh anak-anaknya. Kita hanya memikirkan uang, 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 dan uang. Maka anak-anak dianggap, anak-anak kan ngerti apa sih? Yang penting kita dapat cuan, yang penting kita dapat untung. Bapak Ibu Saudara, apakah cara mengasuh kita sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Apakah cara bekerja kita di kantor sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, datang sesuka hatinya,
menggunakan jam kerja dengan malas-malasan? Atau kita pencuri tulang, menggunakan kesempatan teman-teman yang rajin, kita yang lapor duluan ke bos supaya kita yang bisa naik gitu ya karirnya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita berlaku curang sama seperti orang-orang yang juga tidak mengenal Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara berjualan, apakah Bapak Ibu sama dengan cara mereka berjualan? Kita orang-orang yang sudah mengerti firman, memiliki firman, mendengar firman, tapi sikap kita sama. Maka inilah yang membuat Tuhan menghukum orang-orang Israel yang berperilaku tidak berkeprimanusiaan, tidak memikirkan sesamanya dengan hati, dengan kasih. Sama saja, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana mereka memperlakukan hidup dalam kekudusan. Seorang ayah pergi bersama-sama dengan anaknya, pergi menjamah seorang perempuan muda. Ayah pergi ke tempat pelacuran, tidak setia dengan istrinya, tapi dia bukan sendiri. Dia pergi bersama-sama anaknya. Harusnya seorang ayah bawa anaknya pergi ke bait Allah. Harusnya seorang ayah membawa anaknya pergi ke tempat kerja, melatihnya, mendidiknya. Bukan pergi ke tempat yang mereka melakukan dosa bersama-sama. Sangat mengerikan. Kerennya di kompak ya. Ayah dan anaknya pergi kompak. Tapi kemana kompaknya? Kompak bikin dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah gambaran yang sungguh mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang tua, apa bedanya saya, ibu-ibu, sebagai mama-mama yang mengerti firman? Kita disebut wanita Kristen, wanita Kristus, persekutuan wanita Kristen. Apa Allah namanya? Kita mengikuti persekutuan wanita di gereja kita. Apa bedanya kita dengan mama-mama di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? Kalau mereka mendidik anak mereka, yang penting anaknya tenang. Mamanya main handphone, anaknya juga dikasih handphone. Sama-sama bilang ke suami, beliin anak kita handphone supaya dia nggak rewel. Karena mamanya tidak terganggu ya nontonnya, mainnya. Gitu. Apa bedanya? Anak mereka dididik dengan handphone, anak kita lebih parah lagi. Yang lebih mengerikan, mereka punya jam disiplin untuk jam sore-sore itu memandiin anaknya dan mengantarkan anak mereka ke tempat ibadah. Kita ibu-ibu mengantarkan anak kita kemana sore hari? Les. Supaya pinter akademisnya. Tapi tidak pernah mengantarkan anak kita pergi sekolah minggu. Tidak pernah mendukung anak kita mengikuti kegiatan tengah minggu untuk beribadah membangun iman mereka. Bapak Ibu Saudara, sangat mengerikan kehidupan keluarga Kristen. Anak-anak bertumbuh dalam asuhan gadget, bukan dalam asuhan orang tua. Mereka begitu berjuang, sekarang terjadi kegerakan membawa anak-anak mereka ke tempat pendidikan, taman pendidikan. Tapi kita mana? Ke sekolah minggu aja jangan, nak. Waktunya udah siang nih. Kamu ke gereja ikut papa mama, lalu habis itu kita jalan-jalan ke mall. Gak usah lagi lah ikut sekolah minggu. Kan kamu di sekolah sudah belajar agama, kan udah cukup itu, nak. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak generasi penerus gereja menjadi rapuh iman? Karena iman tidak dididik dari keluarga. Apa bedanya kita? Justru lebih mengerikan. Bapak Ibu Saudara, sadar. Sadar dan mari sadar. Mari bukan hanya menyebut diri sebagai anak Allah, tapi bersikap, berkata, menjalani hidup keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, sungguh-sungguh menjadi seorang anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu hari ini. Mampukan kami melakukannya, tolonglah kami. Berkati apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.